Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi umum, energi general untuk Libra Sun, Moon, Rising ataupun kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra bulan Juli 2021. Aku akan bagi kali ini menjadi 3 bagian. Yang satu adalah pembacaan secara general, jadi menyangkut segala bidang dalam kehidupan, gak cuman energi cinta asmara gitu ya, tetapi silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Yang kedua adalah untuk Libra yang single, yang ketiga adalah untuk Libra yang couple, dan pembacaan sesi terakhir ini adalah energi cinta asmara ya. Tapi walaupun aku taruh timestamp di bawah ini, aku harap kalian mendengarkan pesan ini supaya kalian selalu ingat bahwa energi yang aku bacakan adalah energi yang general. Bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau tidak dengan kalian. Kalau misalnya tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa cari placement kalian yang lain, ataupun kalian mau move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kalian nggak cocok dengan cara aku bawainnya, ataupun dengan penempatan atau place cara aku menempatkan iklannya. Pokoknya cari yang sesuai dengan kriteria kalian dan membuat kalian nyaman. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kita masuk, karena aku udah buka untuk menghemat waktu ya, untuk pesan-pesan generalnya. Kita masuk ke sesi pertama. Di sini the bottom of the deck-nya kita punya the High Priest, which is adalah Hierophant dalam keadaan terbalik dalam traditional tarot ya. Aku melihat juga di sini kita punya the Shadow Side dalam keadaan terbalik juga. Jadi buat beberapa dari kalian ini ada komitmen ataupun ada satu kontrak, perjanjian ya yang terputus, ataupun ini adalah kalian ingin untuk meninggalkan komitmen ini ataupun untuk meninggalkan perjanjian ataupun kontrak ini, ataupun ini dari pihak sebelahnya gitu. Ini bisa masalah pekerjaan ya, bisnis dan lain sebagainya. Kita punya the Strength card di sini. Juga kita punya Ten of Wands dan punya Five of Cups. Kalau yang aku lihat ya, kalian sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersabar, untuk bisa tetap kuat, untuk bisa mengendalikan ataupun mengontrol situasi dan keadaan kalian, supaya kalian bisa menyelamatkan ataupun bertahan ataupun membuat segala sesuatunya ini berjalan dan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kalian mungkin ada beban-beban ataupun ada responsibilities atau tanggung jawab yang terlalu banyak dan terlalu berat gitu loh. Sehingga mungkin kalau ini di dalam masalah pekerjaan, dengan apa yang kalian dapatkan gitu ya, ini mungkin kalian lihat nggak sesuai dengan waktu yang udah gua kasih, dengan tenaga yang gua kasih dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin apa yang tertulis dalam deskripsi job kalian ini bahkan melebihi daripada itu, sehingga kamu ngerasa kewalahan dan ini bukan tanggung jawab gue gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalian tuh berusaha untuk, kalian tuh lagi struggling gitu loh di dalam situasi dan kondisi ini, walaupun dengan adanya Nine of Wands di sini, kamu sudah melewati banyak sekali kesulitan, banyak sekali masalah-masalah yang kamu lewatin, dan kalian berusaha sabar, gue nggak marah, gue terima aja, gue telan aja, gue jalanin aja, gue berusaha ngerti, gue berusaha untuk supaya nggak ada konflik, supaya nggak jadi ribut, supaya gue tetap ada di posisi yang aman gitu ya. Cuman kamu melihat semakin hari mungkin situasi ini bukan semakin membaik gitu ya, ataupun semakin kondusif lah atau apa gitu ya, tetapi kamu ngelihat kok makin lama makin gila ya, makin lama makin gue nggak bisa lagi gitu loh. Dan kamu pengen
pengen maju, kamu pengen berkembang, kamu pengen memperbaiki situasi dan kondisi kamu, dan kamu melihat mungkin situasi ini sudah mulai tidak sehat. Ini bisa masalah pekerjaan, bisnis, kerjasama, mungkin hubungan kamu juga ya, hubungan juga bukan cuma percintaan, hubungan dengan keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Ini kok makin lama makin nggak karu-karuan gitu loh, dan kamu ngerasa gue tuh dikontrol dengan hal yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, gue udah nggak bisa lagi untuk dikontrol dengan cara ini, dan gue nggak punya power, gue nggak punya mungkin kesempatan untuk speak up, untuk menunjukkan kebiasaan kalian, untuk menunjukkan diri kalian, untuk mengeksplor diri kalian. Dan ini tuh banyak membuat kalian tuh jadi stres. Buat beberapa dari kamu banyak tekanan-tekanan, kamu ngerasa banyak pressure, kamu banyak hal yang ada di dalam pikiran kamu yang kadang-kadang membuat kamu jadi susah untuk mikir dengan jelas, dengan jernih, dan melihat situasi dan kondisi kamu juga seperti itu. Cuman aku melihat di sini kamu ingin melepaskan diri, kamu pengen take back your control, kamu pengen mengambil kembali power kamu, kamu pengen bisa mungkin punya kesempatan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan diri kamu, dan kamu bisa bebas berekspresi gitu ya, mempergunakan mungkin kreativitas kamu, kebiasaan kamu gitu loh untuk itu. Dan kamu ngerasa bahwa hal yang gue lewatin, hal yang gue berusaha jalanin selama ini kurang sehat untuk keberlangsungan kehidupan kalian ke depannya gitu loh. Dan kamu ngeliat udah banyak banget masalah difficulties gitu loh. Gue struggling di sini. Mungkin kamu berada dalam situasi dan kamu berusaha melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan jiwa kamu, gak sesuai dengan hati kamu, dan kamu ngerasa mungkin ini dampaknya buat diri kamu pribadi udah mulai nggak enak gitu ya. The full card buat beberapa dari kamu masih banyak keraguan, ketakutan gitu. Ataupun dengan adanya si page of one di sini, aku ngelihat sih sebenarnya ada satu berita baik ya, satu berita baik yang akan datang. Ini bisa menyangkut macam-macam ya. Tetapi mungkin kamu tadinya excited gitu ya, tetapi ini sesuatu yang membuat kamu bangkit lagi gitu. Dan mungkin menginspirasi kamu, kasih ide buat kamu. Cuman karena kamu overthinking, kamu jadi nggak bisa ngelihat situasi dan kondisinya tuh dengan jelas dan dengan clear. Karena ya mungkin itu ketakutan, keraguan, nanti takut begini, takut begitu. Yang aku lihat pesannya, kalau kamu tidak memulai, kalau kamu tidak memberanikan diri, kalau kamu tidak mempercayai diri kamu dan apa yang kamu lakukan, ya kamu tidak selamanya tidak akan mengetahui resultnya apa. Selamanya jawabannya akan tidak gitu loh. Tetapi kalau kita berusaha, kita menjalani, kita kita mencoba, kamu jadi tahu gitu loh. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi pada saat ini kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak bergantung sama orang lain, ataupun kamu sedang melakukan gitu ya. Cuman bisa jadi kamu menemukan banyak kesulitan gitu. Tetapi yang aku lihat, ada hal-hal yang gak berani kamu lakuin. Mungkin ini karena keraguan-keraguan kamu, jadinya kamu jadi kepentok-kepentok gitu ya. Jadi hal yang berusaha kamu kontrol dan kendalikan itu membuat kamu jadi tidak punya kebebasan, dan mungkin ini membuat kamu jadi kurang berani. Aku ngerasain seperti itu. Sehingga ya kadang-kadang kita harus jadi apa adanya dan melakukan apa yang kita bisa sebaik mungkin yang kita bisa. Jangan terlalu fokus kepada result-resultnya gitu loh, tetapi fokus dengan step demi step yang kamu lakukan.
Itu salah satu dari message yang aku lihat. Karena buat beberapa dari kamu mungkin kamu melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya buat beberapa dari kamu, ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini perlu adanya keseimbangan. Keseimbangan apa? Kadang kita bisa terlalu idealis gitu ya, dan merasa bahwa itu benar, itu benar. Nah, sekarang kalau kamu melakukan hal itu, hasilnya bagaimana? Kalau kamu ngelihat bahwa hal itu kok ternyata idealis gue nggak membawa gue kemana-mana, kok hasilnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Kadang-kadang kita harus bisa juga ngebalance gitu loh. Apa yang memang bisa kita sesuaikan dengan, misalnya ya, kalau dalam pekerjaan ataupun dalam usaha, apa sih yang menjadi permintaan umum, apa sih yang disukain orang pada umumnya, dan kita menggunakan misalnya apa yang memang menjadi idealisme kita itu kita sesuaikan gitu loh, tetapi diimbangi. Kadang-kadang kalau sesuatu yang terlalu berat atau berlebihan gitu ya, tanpa kita mengconsider hal-hal ini bisa jadi batu sandungan. Itu yang aku lihat. Dan jangan overthinking, karena ini akan ngeblok kamu sendiri. Ketakutan, keraguan, itu kadang-kadang adalah hal yang ada di dalam diri kita yang jadi penghalang untuk kita maju gitu. Dan terbuka. Nah, kalau yang aku lihat ini salah satunya adalah terbuka gitu. Terbuka akan informasi, pengetahuan dari segala sisi, dari segala bidang. Walaupun kita misalnya sudah punya satu bekal gitu ya. Kadang kita mempertahankan hal itu, kadang kita itu bisa menutup ataupun menghalangi kita untuk belajar dan berkembang lebih lagi gitu loh. Begitu. Oke, ini adalah untuk Libra bulan Juli, pesan 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 umum ya. Kita lanjut ke Libra yang single. Libra single. Oke, apa cerita dan pesan-pesannya? Seven of Cup. Kamu kalau yang aku lihat di sini banyak mengetahui, banyak belajar. Kamu udah nggak bingung lagi gitu ya. Kamu udah mulai banyak memahami. Uh, udah nggak bingung gitu loh. Udah nggak confused. Kamu udah tahu mungkin situasi kamu seperti apa. Orang yang mungkin dulu membuat kamu nggak apa sih ini? Kenapa sih dia? Hal-hal kayak begitu, mungkin ada konflik-konflik, tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah mulai mempelajari dan mengerti situasi yang kamu hadapi dan situasi yang kamu punya saat ini, ya. Ataupun mulai mengenal uh, wataknya ataupun pribadinya ataupun karakternya seseorang. Kamu tahu kamu apa sih keputusan yang harus kamu ambil, apa sih tindakan yang kamu ambil, kemana arah kamu, itu udah mulai semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Nine of One. Kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Nine of One, mungkin sebelumnya masih ada satu penyangkalan gitu ya. Kamu masih berusaha kayak mendinai sesuatu yang terjadi. Rasanya seperti itu. Cuman kalau yang aku lihat, kamu struggling akan sesuatu gitu loh. Kamu bertahan ataupun kamu ada dalam satu situasi yang sulit ya. Di sini berhubungan dengan cinta asmara. Mungkin hal ini dengan perasaan-perasaan kamu, dengan pikiran-pikiran kamu, dan kamu berusaha uh, untuk berdiri walaupun masalah-masalah ini datang. Seven of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi
kamu ada orang, dan mungkin orang-orang yang punya perhatian khusus, punya punya satu perasaan khusus sama kamu. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu mungkin agak defensif, sehingga orang-orang ini ya satu persatu tumbang gitu loh, nggak berani deketin kamu. Karena ya kamu mungkin punya trauma atau hal-hal dari masa lalu gitu ya. Eh, dan mungkin kadang-kadang ini membuat kamu secara nggak sadar bereaksi ataupun merespon. Cuman kalau aku lihat, kamu mulai tahu apa sih yang menjadi kekurangan gue. Kenapa sih mereka kok begini? Kenapa sih mereka kok begitu? Dan kamu mungkin pada saat ini sedang fokus akan sesuatu. Mungkin fokus dalam pekerjaan kamu, fokus akan bisnis kamu, kamu mungkin fokus akan eh, keuangan kamu. Pokoknya kamu sedang kayak memberikan waktu, tenaga, pikiran gitu di dalam hal ini yang kamu lagi fokusin. Six of Swords, berusaha untuk maju ke depan, untuk ia melangkah maju. Dan buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu berusaha bertahan dengan seseorang di sebelumnya, di mana kamu banyak memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan perasaan, memberikan bahkan mungkin materi kepada mereka. Dan walaupun banyak gitu loh masalah-masalah sama mereka, kamu tuh tetap aja berkorban, kamu tetap ngasih, kamu tetap usaha, kamu tetap ini. Dan kamu kayaknya mulai mulai ngerti, gue kayaknya terlalu baik buat mereka. Gitu rasanya, kayak gitu, gue kayak terlalu baik buat mereka, dan gue udah cukup ngasih segala sesuatunya untuk orang ini. Dan gue sekarang, walaupun berat, gak gampang, berat, gue harus maju ke depan. Mungkin kamu mulai kebuka gitu ya, mulai kebuka dan mengerti, kenapa sih gue stuck dengan orang yang bermasalah, kenapa sih gue stuck dengan orang yang kayaknya begini begini gitu kan. Iya, mungkin kamu jadi ngelihat, oh iya ya, gue terlalu baik, gue terlalu terlalu apa ya, gue nggak terlalu peduli dengan dengan apa yang orang lakukan ke gue, tapi gue terlalu sibuk untuk membahagiakan orang, gue mungkin terlalu sibuk dengan apa yang gue pengen gitu. It's so fun. Dalam keadaan terbalik, buat beberapa dari kamu tuh lagi mungkin kehilangan selera ataupun kehilangan keinginan gitu ya untuk masalah percintaan. Dan buat beberapa dari kamu mungkin punya kecenderungan agak skeptik gitu. Well, kalau buat aku, cinta itu tidak menyakitkan. Dan kadang-kadang kita percaya itu karena kita punya banyak pengalaman di saat kita mencintai, ataupun orang yang mencintai kita ternyata menyakiti kita. Enggak, orangnya, bukan cintanya. Kalau orangnya tepat, ya enggak gitu. The Magician, dalam keadaan terbalik. Ya, kamu lagi masalah cinta asmara, kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi fokusnya memang, gua mau maju ke depan, gua mau membangun hidup gue mau menginvestasikan diri gue ke hal-hal yang penting, ke masalah finansial, ke masalah pekerjaan dan lain sebagainya, karir. Tapi kalau masalah mengenai cinta asmara, kalau yang aku lihat, lagi nggak selera di situ.
Dan mungkin ini yang kamu mengerti, gue terlalu terkonsumsi dengan hal-hal itu di sebelum-sebelumnya, dan hal-hal itu memberantakin fokus gue, dimana seharusnya gue kasih fokus gue, konsentrasi gue gitu loh, tenaga gue lebih baik gue taruh di situ. Selama ini gue buang waktu untuk orang yang salah, selama ini gue buang-buang tenaga untuk orang yang salah. Judgment. Kalau yang aku lihat di sini, ini masalah pengampunan, ya. Kadang kita merasa udah dong, gue udah maju kok, udah move on kok, gue udah nggak mikirin orang itu, udah. Tetapi tanpa adanya pengampunan di sini, kadang-kadang itu menjadi luka yang tidak tuntas dalam penyembuhan dan pemulihannya. Dan kadang-kadang itu yang berpengaruh akan diri kita ataupun akan hubungan-hubungan selanjutnya. Nih, judgment cup. Karena aku lihat buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu mungkin bertemu dengan orang di sebelumnya yang sangat menyakiti kamu, ataupun kamu menjalani sebelum-sebelumnya, di masa sebelumnya, hubungan yang kerap kali mengecewakan kamu. Dan hal itu meninggalkan ya luka gitu ya, luka di dalam diri kamu. Tapi mungkin buat sebagian kamu, ya kamu jalan begitu saja tanpa benar-benar memulihkan, tanpa mungkin masih apa ya, atau mungkin masih membawa beban ataupun loads ataupun trauma dari masa lalu itu ke depan, dan ini bisa jadi membuat masalah di kedepannya. Ataupun kadang kita mungkin tidak menyadari saat kita nggak bisa memberikan pemulihan itu, pengampunan itu, dan kita enggak kok, gue udah gue males mikirin orang itu mungkin udah becik banget gitu ya sama kamu, buat kamu maksudnya, udah wow, gue udah ogah deh mau mikirin dia, udah kurang ajar banget. Cuma kamu ngeliat kok, kenapa habis itu hubungan gue nggak works, kenapa kok habis itu gue mungkin ketemu orang yang kurang lebih sama, yang akhiran ceritanya kurang lebih sama. Dan itu sering terjadi kalau kita nggak benar-benar memulihkan diri kita, kita nggak benar-benar uh, memberikan pengampunan itu. Karena apa? Di saat kita memberikan ataupun memulihkan diri kita dengan komplit, kita jadi punya satu pelajaran dan kita jadi lebih mengerti. Dan itu bukan mengerti akan orang atau pihak lain aja, tetapi juga mengerti mengenai diri kita sendiri. Apa sih yang membuat kita menarik orang-orang dengan energi seperti itu ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Oke, ini adalah, dan ini pengampunan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kedamaian dan ketenangan kita sendiri juga, sehingga kita bisa maju ke depan dengan lebih ringan ya. Oke, itu adalah pembacaan untuk kalian Libra yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Libra yang berpasangan, ini adalah readingan untuk kalian. Ada apa pesan dan ceritanya untuk Libra Juli 2021? Six of Swords dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini buat beberapa dari kamu ngerasa mungkin hubungan kamu itu kayak stuck, nggak kemana-mana ya. Tetapi ada hal-hal yang kayak mengganggu pikiran kamu gitu loh, membuat kamu tuh jadi emosional,
Dan ini tuh memberatkan. Mungkin mungkin buat beberapa dari kamu dengar ataupun kamu punya hal-hal yang kamu lihat dari pasangan kamu ataupun hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kamu yang bikin kamu mungkin punya asumsi, punya prasangka dan lain sebagainya. Dan ini bisa jadi ya salah satu orang di dalam ini, bisa kamu ataupun bisa pasangan kamu. Tetapi ada seseorang yang punya prasangka, asumsi dan lain sebagainya, tapi dia simpan di dalam dirinya dia mungkin nggak mau komunikasiin, dia nggak mau diskusiin, dia nggak mau tanya kebenarannya dan lain sebagainya. Dan ini yang banyak memberatkan gitu loh. Mungkin jadi parno gitu ya, jadi over controlling juga bisa, dan banyak hal-hal yang membuat hubungan ini tuh jadi berat, jadi bolak-balik gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Jadi lama-lama tuh kayak tenggelam 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 gitu. Karena ya ini, mungkin karena nggak diomongin ya, karena nggak dikomunikasiin. Jadi masing-masing bermain dengan pikirannya sendiri, dan mungkin dengan evidence ataupun hal yang dilihat dari apa yang terjadi, bener nih, bener nih, bener nih, bener nih. Dan akhirnya mungkin reaksinya, responnya dia jadi malah bikin berantem ataupun malah bikin nggak ngomongan, tetapi malah bikin biduk hubungan kalian ini, bisa kamu masih berpasangan pacaran ataupun mungkin sudah menikah, tapi karena ada satu hal yang tidak dikomunikasikan, ini tuh kayak membuat hubungannya tuh jadi kayak sinking down gitu loh. Page of One, Four of Swords, the Fool, the Star card. Oke, kalau aku lihat di sini, kamu mungkin sempat ngelihat, aduh kayaknya hubungan gue sama dia kayak nggak nggak ada masa depan, ataupun dengan situasi dan kondisi yang kamu sempat jalanin ini, kamu punya, ya rasanya kok berat banget ya, kok kayaknya complicated banget. Cuman kalau aku lihat dengan adanya Page of One di sini, kamu bisa jadi mendapatkan satu berita, informasi, ataupun kamu melihat adanya satu perubahan dari hubungan ini yang membuat kamu hopeful lagi terhadap hubungan ini. Cuman kalau aku melihat dengan adanya Four of Swords, bisa jadi buat beberapa dari kamu, hubungan ini sempat ada masalah dan kalian ngasih ruang dan waktu masing-masing untuk berpikir mau gimana nih. Karena apa? Bisa jadi sebelumnya tuh karena dua-duanya masih tinggi egonya, nggak mau ada yang disalahin, nggak mau ada yang mengalah dan lain sebagainya, jadinya ya mungkin berantem terus. Cuman kalau aku lihat ini, setelah masing-masing mengizinkan atau memberikan waktu dan ruang, bisa jadi buat beberapa dari kamu sudah di dalam satu rumah tangga gitu ya, masih udah masing-masing, dan kelihatannya rasanya aduh nggak bakal deh ini, ambiar gitu rasanya. Cuman mungkin di dalam kesunyian ini gitu ya, di dalam waktu yang kamu kasih break ini memberikan keduanya masing-masing berpikir gitu ya, waktu untuk berpikir kan. Dan waktu kita kadang-kadang diberikan waktu untuk berpikir itu mulai
kita bisa dengan tenang dan muncul tuh hal-hal yang bikin oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya gitu loh. Cuma kadang-kadang waktu kita lagi dua-duanya panas, dua-duanya egonya sama-sama tinggi, dan kita ngebahas dan kita ini dan apalagi yang penuh dengan prasangka itu, akhirnya apa? Akhirnya udah kayak dua bola api yang ketemu, duang, 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 dan makin makin jadi berantakan gitu loh. Cuman di saat mulai punya pikiran, punya punya waktu sendiri, dan mungkin ini menyadarkan gitu loh, menyadarkan. Karena kalau yang aku lihat di sini the full card dan the star card semua dalam keadaan tegap. Ada keinginan untuk memperbaiki, untuk start over gitu loh, memulai segala sesuatunya. Yuk dari awal lagi. Yuk kita coba lagi. Yuk kita benahin yuk, yuk kita perbaikin yuk. Dan ini yang bikin kamu punya harapan lagi gitu loh. King of Pentacles dalam keadaan terbalik, Judgment ya. Oke. High Priestess. Waktu kita waktu kita punya banyak hal di dalam pikiran kita, kadang-kadang terlalu crowded dengan segala ego kita, dengan segala keinginan kita, dengan segala wah gitu ya. Dan kadang-kadang kita nggak bisa dengerin kata hati kita. Buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, kamu sempat mikir, gue nggak tahu ini hubungan gue sama dia mau kemana. Gue nggak tahu dia itu mau ngebawa hubungan ini kemana. Kamu pun mungkin nggak jelas gitu ya. Dan aku melihat di sini buat beberapa mungkin spesifik sekali, ini ada masalah dengan adanya masalah keuangan. Bisa masalah orang yang tidak punya visi misi ke depan, ataupun mungkin ini dia punya satu kesulitan di dalam bidang finansial dan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga dia nggak berani untuk itu gitu. Cuman kalau aku melihat ada sesuatu yang mungkin dia pengennya orang mengikuti apa maunya dia ingin mengikuti apa maunya dia, ataupun ini kamu pengen dia menyesuaikan atau adapt ataupun ngikutin apa mau kamu. Dan mungkin di dalam perjalanannya nggak selalu dan nggak akan bisa selalu seperti itu. Ya pastinya ya, dalam aku aja yang udah nikah udah puluhan tahun gitu ya, pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat, maunya beda gitu. Cuman harus punya satu common ground gitu ya, dasar yang sama. Dan ada sesuatu yang mungkin agak kurang bisa dimaafkan gitu loh. Ada satu marah di dalam diri kamu, ada sesuatu yang kamu sulit sekali untuk maafin, sehingga mungkin itu selalu terbawa ke permukaan di saat kamu kesel sama dia, atau dia lagi bertingkah, atau kamu lagi ada sesuatu ketidakcocokan, itu naik ke permukaan gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ya kamu bersama dengan orang yang kamu lihat kok kayaknya dia nggak mikir ya kedepannya gimana, dan kamu melihat orang ini tidak punya tindakan, tidak punya keputusan, nggak bisa ngambil keputusan gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamu berusaha untuk tenang gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin bukan tenang, tetapi kamu mungkin lama-lama ngelihat dia yang nggak jelas, kamu jadi agak dingin, ataupun kamu kayak detach gitu loh. Di sini buat sebagian dari kamu, dan mungkin ini cuma satu orang,
Aku melihat ada pesan di sini. Bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang memiliki pasangan dan kamu menginginkan agar dia segera mengambil keputusan karena kamu nggak pengen seterusnya untuk menjadi option ataupun menjadi orang ketiga gitu, ataupun ini terbalik ya. Cuman kamu tadinya mikir ini udah nggak bakal kemana-kemana, nggak bakal kemana-mana. Taunya kamu mendapatkan kabar, kamu mendapatkan uh, berita yang membuat kamu oh gitu, dan punya harapan lagi. Tadinya kamu udah sempat kehilangan kalau yang aku lihat di sini. Magician, lover, dan Four of Cup. Ya, kamu ngerasa udah terlalu lama gua membiarkan hubungan ini nggak jelas arah dan tujuannya. Dan aku melihat di sini kamu sudah mulai mengambil langkah, walaupun buat beberapa dari kamu mungkin ini nggak secara terang-terangan, ataupun ya mungkin kamu cuman ngeliatin kamu udah males-malesan gitu ya, kamu udah males ngobrol sama dia, ataupun kamu kurangin perhatian kamu, ya hal-hal semacam itu yang bikin dia mungkin jadi yang aduh nanti gue kehilangan dia gitu. Dan akhirnya dia mungkin mau mendengarkan apa yang kamu ingin gitu loh, apa yang kamu tuntut dia untuk, ayo dong ambil tindakan dong, ambil keputusan dong, yang jelas dong, yang jelas dong gitu. The Chariot dalam keadaan terbalik, Wheel of Fortune, Page of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, hubungan ini sempat tidak kemana-mana, tetapi kalau yang aku lihat ini ada plot twist. Ini ada perubahan gitu ya, perubahan, dan mungkin tadinya mereka nggak jelas dengan apa yang mereka harus putuskan, tetapi mungkin dari waktu berpikir yang mereka dapatkan ini, mereka akhirnya pengennya mempertahankan hubungan sama kalian gitu loh, dan mewujudkan cita-cita dan impian dan visi misi kamu yang pada awalnya memang udah kamu bangun gitu loh sama mereka gitu. Di sini ya aku lihat di sini, dan ini mungkin yang membuat kamu mulai punya keraguan, mulai bimbang, mulai nggak percaya sama orang itu, mulai timbul-timbul pikiran, dia cuma ngomong doang nih, cuma janji doang nih, dia kan gini nih, dia kan kayak gitu, dia cuman mulutnya aja yang begini. Dan kamu ngelihat dia mungkin nggak ada apa ya, nggak ada actionnya, dan itu yang kamu tuntut. Tapi aku lihat di sini, beri ruang dan waktu untuk seseorang berpikir. Karena aku lihat dari resultnya, di saat kamu memberikan ruang dan waktu, jangan di-push terus, jangan di-press terus gitu. Beri dia waktu. Kalau orang ini tepat untuk kamu dan baik untuk diri kamu, baik untuk hidup kamu, dia akan ada di hidup kamu, dan dia akan memberikan perlakuan dan tindakan ataupun sikap pun juga yang baik, yang tepat. Tapi kalau orang ini memang bukan untuk kamu, ya kamunya juga harus punya ke hati yang luas untuk bisa menerima itu ya. Tapi kalau aku lihat sih ini masalah memberikan waktu dan ruang untuk seseorang berpikir, karena hal itu diikuti dengan the full card dan dengan star card. Ini akan membalik keadaan, membalik situasi yang kamu pikir udah hancur gitu ya, ke sesuatu yang penuh dengan pengharapan, ke sesuatu yang bisa memulihkan situasi dan kondisi dalam hubungan kamu. Oke, aku lihat di sini ada energinya Pisces, ada energinya Aquarius, ada energinya Scorpio, ada energi Cancer, Pisces lagi,
Capricorn, Aries. Itu yang aku lihat. Sagittarius. Iya, Capricorn, Sagittarius. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil bermanfaat dari readingan ini. Kalau tidak, jadikan sebagai hiburan. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.